Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Eka Ramasari dari Prodi Administrasi Publik semester 6. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses cara perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu ras identitas bersama. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Menurut Mubarak, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu membuat sesuatu dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstrak atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan model sosial di masyarakat, yaitu kelompok yang meliputi penguatan modal sosial. Apabila kita sudah memberi kepercayaan, patuh aturan dan jaringan ini memiliki modal sosial yang kuat, maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur masyarakat serta mudah mentransfer knowledge pada masyarakat. Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai model sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu lainnya melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuasaan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, yaitu freedom. Dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Yang kedua, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Teori pemberdayaan. Teori yang pertama yaitu teori ketergantungan kekuasaan, yaitu power dependency. Power merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan dari Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini. Untuk situasi ini, power mereka bagian dari terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro. 2. Teori sistem. Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan proses perubahan sosial pada masyarakat, seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang ketiga, teori ekolog. Kelangsungan organisasi. Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat pada kehidupan kita, karena kita adalah manusia sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial. Kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teori yang keempat, teori konflik. Konflik adalah
akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam interaksi, selalu pihak bersinggungan dan sering melahirkan konflik. Belajar dari konflik yang kemudian disadari menghasilkan kerugian para pihak dan memunculkan inisiatif meminimalisir kerugian itu. Caranya adalah mengupayakan damai untuk hidup kembali bersama. Yang kelima, teori mobilisasi sumber daya. Menurut Jasper 2010 menyatakan gerakan sosial ini terdiri dari individu-individu yang berinteraksi di antara masyarakat. Pendekatan pilihan rasional menyadari akan hal ini, tetapi versi masyarakat memperhitungkan individu sebagai abstrak untuk menjadi realistis. Pragmatisme, feminisme, dan yang terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong lahirnya studi tentang aksi-aksi individual. Yang keenam, teori konstruktivis. Menurut Glaservis tahun 1987 menyatakan konstruktivisme ini sebagai teori pengetahuan dengan akar dalam filosofi, psikologi, dan sibernetis. Von Glaserfeld mendefinisikan konstruktivisme radikal selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia melihat pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktif menerima yang apapun melalui pikiran sehat atau akal sehat melalui komunikasi. Hal ini secara aktif terutama dengan membangun pengetahuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.